Teman ya, saya Giri dari Bayi Giri ya. Kali ini kita masuk ke chapter 10 dari Gary's Art of Bookkeeping Accounting ya. Judul chapter kali ini adalah laporan keuangan. Langsung aja kita bahas apa itu laporan keuangan ya, atau disebut juga financial statement ya. Laporan keuangan itu adalah sebuah istilah ya dalam akuntansi untuk laporan yang berisikan informasi keuangan ya yang diperoleh dari pengolahan data akuntansi dari sebuah entitas. Jadi memang literally ya, benar-benar laporan keuangan itu adalah laporan yang berisikan informasi keuangan, teman-teman ya. Dapatnya dari mana ya informasi ini? Dapat dari pengolahan data akuntansi, teman-teman ya, dari sebuah entitas. Jadi teman-teman untuk memiliki laporan keuangan itu dapatnya dari data akuntansi, teman-teman. Jadi buat dulu entry jurnalnya, buat dulu buku besarnya, buat dulu neraca saldonya ya teman-teman ya, agar bisa membuat laporan keuangan. Nah, di sini laporan keuangan yang lengkap itu umumnya teman-teman ya memiliki setidaknya ya bagian-bagian berikut teman-teman ya. Di sini ada 5 yang paling dasar ya. Itu pertama ada laporan posisi keuangan ya atau disebut juga neraca, teman-teman. Laporan posisi keuangan atau neraca itu adalah laporan keuangan yang isinya adalah saldo akhir ya dari aset, liabilitas dan juga ekuitas pada tanggal tertentu, teman-teman ya. Kemudian ada laporan laba rugi ya atau income statement. Kalau laporan posisi keuangan tadi yang neraca itu sebutannya adalah balance sheet ya, itu translate-nya atau terjemahannya si neraca. Kalau laporan posisi keuangan itu diterjemahkan menjadi financial position, teman-teman ya. Nah, untuk laporan laba rugi ya, itu biasa kalau di US tahu saya ya, GAAP itu refer atau menyebutkan laporan laba rugi sebagai income statement ya. Tapi kalau misalnya secara internasional lebih dikenal sebagai profit and loss statement ya. Jadi statement itu lebih ke kayak laporan teman-teman, pernyataan ya. Memang statement artinya pernyataan, tapi kalau dalam konteks ini adalah laporan teman-teman. Jadi pernyataan laba atau rugi ya. Profit and loss statement artinya pernyataan laba atau rugi. Sehingga teman-teman nih kita terjemahkan jadi laporan laba rugi. Nah, kemudian di sini ada laporan laba rugi ini disusun teman-teman ya dengan berisikan nilai pendapatan ya dan juga beban yang terjadi ya pada suatu periode tertentu. Nah, jadi kalau tadi posisi keuangan itu pada tanggal tertentu ya, saldo akhir, laba rugi ini saldo ya teman-temannya, tapi dari jarak tertentu aja teman-teman. Misalnya dari tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Januari. Berapa pendapatannya? Berapa bebannya teman-teman ya? Tapi kalau posisi keuangan itu lebih ke sampai di tanggal 31 aset kamu berapa gitu. Tanggal 31 aset kamu berapa? Jadi dia nggak narik dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, tapi langsung sampai tanggal berapa. Tidak ada darinya, teman-teman ya. Darinya ya sejak perusahaan didirikan atau entitas didirikan. Nah, kemudian teman-temannya ada yang laporan ketiga, atau laporan perubahan ekuitas ya. Laporan perubahan ekuitas itu isinya lah ya teman-teman ya, rincian perubahan yang terjadi pada akun-akun entitas ya, pada suatu periode tertentu. Jadi ini mirip kayak laba rugi ya, ada dari sampainya, dari tanggal sekian hingga tanggal sekian. Cuman kalau laba rugi tadi kan pendapatan dan juga beban. Kalau perubahan ekuitas itu isinya adalah perubahan dari akun-akun ekuitas. Contohnya apa ya? Modal saham atau saham biasa ya. Mungkin ada saham preferen ya, mungkin ada laba ditahan ya, teman-teman ya. Mungkin ada modal orang pribadi ya, mungkin modal Tuan X gitu, teman-teman ya, atau Nyonya X ya. Nah, kemudian ada laporan keempat ya. Bagian keempat itu adalah laporan arus kas. Nah, laporan arus kas, teman-teman ya, itu biasanya berisikan arus informasi ya, teman-teman ya. Arus kas ya. Arus kas itu artinya pergerakan kas, teman-teman, masuk dan keluarnya kas. Kas itu artinya uang ya. Bagi teman-teman yang belum memahami dasar-dasar ya dari akuntansi, mungkin istilahnya kurang paham atau gimana, teman-teman bisa tonton dulu series saya sebelumnya yang namanya itu Gary's Art of Accounting Basics ya teman-teman. Di sana kita mempelajari dasar-dasarnya lebih dalam ya. Kalau di sini kan judulnya adalah bookkeeping accounting teman-teman ya. Jadi saya lebih fokus ya bagaimana cara mengerjakan siklus akuntansi ya. Kalau dalam konteks laporan keuangan, bagaimana ya cara membuat laporan keuangan dari siklus akuntansi. Ya, saya tidak akan membahas terlalu dalam ini laporannya tentang laporan apa ya. Terus gunanya apa, teman-teman itu nggak terlalu saya bahas di sini. Saya lebih fokus ke cara membuatnya dari siklus akuntansi. Nah, di sini teman-temannya arus kas itu adalah ya laporan yang berisikan informasi arus kas
untuk aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan. Nah, kemudian ada catatan atas laporan keuangan, teman-teman. Catatan atas laporan keuangan itu adalah bagian dari laporan keuangan yang berisikan teman-teman ya, informasi tambahan ya, atau mendukung, bisa berupa angka, bisa berupa teks. Jadi bisa berupa angka yang dijelaskannya ini secara nilai ini, nilainya segini, segini, segini rinciannya ya. Atau secara narasi, perusahaan ini, sehingga itu, teman-teman, itu bisa diungkapkan selang panjang ya, itu relevan dan juga material, teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke cara menyusun laporan keuangan ya. Di sini ada 2 slide ya, dan saya mau sampaikan bahwa nyusun laporan keuangan itu beda-beda teman-teman ya. Jadi nggak satu template, nggak satu format ya, itu untuk semua laporan keuangan nggak bisa ya. Jadi masing-masing bagian dari laporan keuangan, contohnya neraca dan laba rugi itu punya caranya sendiri ya. Perubahan ekuitas juga punya caranya sendiri. Nah, teman-teman, kita bahas dulu dari laporan posisi keuangan atau neraca ya. Kalau posisi keuangan itu umumnya disusun dengan neraca saldo setelah penutupan. Jadi ngambil saldo yang ada di neraca saldo. Tapi yang setelah penutupan ya, artinya adalah neraca saldo yang disusun berdasarkan buku besar setelah adanya entry penutupan. Ya, atau entry penutup. Nah, tapi teman-teman ya, kadang kita memang butuh neraca lebih awal ya, sehingga memang bisa disusun lebih awal dengan catatan bahwa akuntan atau teman-teman itu harus menghitung ya nilai seharusnya dari setiap akun ya apabila seluruh akun tersebut telah ditutup. Ya, di sini harusnya seluruh akun temporer telah ditutup ya, bukan akun telah temporer ditutup. Ini saya kesalahan teman-teman nih. A little bit eh ini ya teman-teman ya, ngantuk sepertinya. Jadi ada sedikit kesalahan ini, harusnya seluruh akun temporer telah ditutup. Nah, teman-teman ya, jadi setelah akun temporer itu ditutup baru kita bisa bikin neraca. Nah, sehingga makanya saya katakan bahwa NS-nya harus setelah penutupan. Kalau belum ditutup bisa, bisa. Tapi teman-teman harus hitung secara manual ya, hitung secara terpisah berapa sih seharusnya akun-akunnya setelah setelah akun-akun temporernya ditutup. Ditutup ya, teman-teman. Jadi kita asumsikan setelah ada entry penutup gimana nih saldo akhirnya gitu ya. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke laba rugi ya. Laba rugi itu umumnya teman-teman disusun dengan saldo buku besar teman-teman ya. Jadi saldo dari buku besar masing-masing akun untuk beban dan juga pendapatan, tapi teman-teman nih, setelah menghilangkan dampak entry penutup. Jadi dia mengambil satu buku besar yang tidak ada entry penutupnya. Sehingga ya teman-teman, kita harus buang dulu entry penutupnya kalau ada. Mengapa demikian? Karena adanya entry penutup itu menghilangkan saldo yang sudah ada. Dan teman-teman, kalau kita ngomongin laba rugi, kita pengen tahu jumlah pendapatan atau jumlah beban ya dari periode yang kita inginkan. Misalnya kita pengen tahu nih laba rugi dari tanggal 1 Januari hingga akhir Februari ya. Nah, teman-teman bisa ya lihat, kalau misalnya teman-teman nggak menghilangkan entry penutup, kemungkinan besar ya teman-teman itu memiliki entry penutup di akhir Januari. Sehingga seluruh saldo beban dan juga pendapatan yang ada di Januari itu hilang. Sehingga ya laba ruginya mau baca apa? Di mana manajemen biasanya kalau ngomongin laba rugi dia pengen itu saldonya sebelum ada entry penutup. Sehingga teman-teman kalau mau menyusun laba rugi, tentu entry penutup harus dihilangkan. Nah, kemudian ada laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan perubahan ekuitas itu umumnya disusun teman-teman yang menggunakan mutasi buku besar. Jadi kalau yang jenis laporan ketiga ini, teman-teman harus buka buku besar ya, cari akun-akun ekuitasnya yang mau disusun ya ke dalam perubahan ekuitas, dicek ya mutasinya. Bertambahnya mengapa, menurunnya kenapa ya. Jadi bertambah dan berkurangnya kenapa, dan disajikan laporan atas buku besar tersebut. Jadi literally ya, benar-benar ini hanyalah bentuk laporan dari sebuah mutasi buku besar. Tapi ya tetap ini penting teman-teman, salah satu bagian yang penting karena ekuitas itu ya adalah sisa dari aset dikurangi liabilitas, yang mana artinya adalah hak dari entitas tersebut teman-teman dan juga investornya. Sehingga ini sangat-sangat penting untuk diperhatikan sehingga memiliki laporannya sendiri teman-teman ya. Nanti kita akan bahas contoh cara menyusunnya. Jadi biar teman-teman nggak bingung ya. Tentu contohnya saya akan membuat sederhana untuk materi ini agar komprehensif. Tapi nanti kalau teman-teman mau mempelajari lebih dalam, nanti akan saya kasih soal khusus, khusus juga. Saya kasih soal kasus teman-temannya, di mana saya akan kasih soal kasus yang saya buatin di jurnal dari ujung ke ujung. Saya jelaskan by step ya, tahap demi tahap, bagaimana cara menyusunnya. Kalau ya teman-teman pada sebuah
sebuah kasus yang menyerupai ya, saya buat sebisa mungkin menyerupai transaksi yang umumnya terjadi, teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke yang keempat, yaitu laporan arus kas. Teman-teman, untuk laporan arus kas ya, itu bisa disajikan dengan dua metode, langsung dan juga tidak langsung. Jadi teman-temannya di sini, ya saya kasih dua definisi ya. Jadi di sini teman-teman untuk cara penyusunannya, ya, untuk laporan metode tidak langsung itu teman-teman bisa bikin arus kas ya, dengan cara melihat langsung pergerakan dan maksud ya. Maksud itu maksud tujuan ya. Cara langsung melihat pergerakan dan juga tujuan dari masing-masing transaksi kas yang ada di buku besar setelah entry penyesuaian ya. Jadi teman-teman kalau mau bikin arus kas metode langsung, buka buku besarnya ya. Ini mirip seperti lihat perubahan ekuitas tadi, buka buku besarnya, lihat mutasinya. Kalau tadi mutasi akun ekuitas, di sini kita lihat mutasi dari akun kas dan setara kas. Dicek ya mutasinya, ini uangnya keluar karena apa, untuk apa, ini uangnya masuk dari apa, untuk apa. Nah, lalu dibuatlah laporannya. Nah, teman-teman ya, kemudian ini juga bisa disusun ya dengan logika persamaan akuntansi dan juga mencatatnya sesuai nilai naik atau turun ya dari masing-masing akun pada tanggal awal pelaporan dan juga tanggal akhir pelaporan. Ini untuk metode tidak langsung ya. Jadi lihat selisih ya dari saldo akhir di tanggal akhir periode teman-temannya dan juga tanggal awal periode. Misal dari tanggal 1 Januari hingga ya teman-teman ya, hingga 29 Februari misal teman-teman. Nah, teman-teman mengambil ya saldo awalnya itu adalah 31 Desember tahun lalu dan juga untuk tanggal saldo akhirnya itu adalah 29 Februari, teman-teman ya. Teman-teman selisihkan. Nah, nilai selisihnya itu teman-teman olah menjadi laporan arus kas. Ini saya ada bahas lebih lanjut di series sebelumnya, Garis Art of Accounting Basic teman-temannya. Jadi teman-teman bisa nonton ke sana ya, pelajari dulu di sini. Karena di sini balik lagi saya menekankan ya, cara menyusun dari siklus akuntansi ya. Bukan terlalu menjelaskan banget ini laporannya apa ya, cara menyusunnya, logikanya apa gitu teman-teman ya. Di sini lebih gimana cara ngambil nih data dari siklus akuntansi dan membuat menjadi laporan keuangan. Nah, kemudian teman-temannya di sini ada catatan atas laporan keuangan atau sebutnya juga CALK ya. Notes on Financial Statement ya. Oh iya, teman-teman untuk yang perubahan ekuitas tadi itu bahasa Inggrisnya adalah Changes in Equity Statement atau juga kadang disebut Equity Statement. Nah, untuk laporan arus kas itu sebutannya adalah cash flow statement ya. Lalu untuk catatan atas laporan keuangan atau CALK itu disebut sebagai notes on financial statement ya, catatan atas keuangan. Nah, umumnya teman-teman ya CALK itu disusun dengan memberikan teman-teman ya informasi dasar mengenai kebijakan akuntansi ya, pertimbangan yang digunakan, pengungkapan atas fakta yang mungkin material dan juga harus relevan ya, dan berbagai informasi keuangannya ke keuangan lainnya teman-teman yang bisa berupa teks dan juga angka. Nanti kita kasih contohnya ya, contoh sederhananya saja. Nah, teman-teman di sini kita akan coba lihat cara menyusun laporan posisi keuangan, teman-teman ya. Jadi laporan posisi keuangan itu teman-teman di sini kalau membuat laporan posisi keuangan kita perlu, teman-teman ingat ya, perlu entry penutup. Seperti yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, kita perlu entry penutup. Sehingga, teman-teman ya, kita perlu membuat dulu entry penutupnya. Di sini saya ada buat ya entry penutupnya. Teman-teman bisa lihat di sini kok tiba-tiba ada buku besar T ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang tidak tahu ini asal usul saldonya dari mana, bisa nonton dulu chapter mungkin dari chapter 5 ya, chapter 6 itu teman-teman. Saya menggunakan soal yang sama ya. Jadi saya menggunakan soal yang sama sehingga teman-teman bisa lihat ini sebagai series yang continue ya, bersifat berkelanjutan. Sehingga biar lebih paham chapter 10, ada baiknya teman-teman nonton dari chapter 1. Begitu teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ada buku besar T. Ini adalah buku besar yang belum ada entry penutup ya, teman-teman nih. Nah, teman-teman di sini saya tutup ya. Saya buat entry penutupnya, pendapatan jasa, ikhtisar laba rugi dan sebagai bagainya teman-teman. Ini akan saya jelaskan ya apa itu entry penutup di mungkin 3 episode lagi ya, chapter 13 mungkin ya teman-teman ya. Saya lupa chapter berapa, tapi saya sudah buat plannya, sudah saya buat rencananya. Saya akan jelaskan ya tahapan dari siklus akuntansi ya, bagian misal nih periode berjalan apa saja sih biasanya transaksinya, jenis transaksinya apa saja. Kemudian penyesuaian. Nah, bagian penyesuaian itu ngapain aja, tujuannya apa yang perlu diperhatikan. Kemudian penutup. Kenapa penutup itu dilakukan, apa yang perlu diperhatikan, dampaknya apa.
Itu nanti akan saya jelaskan di chapter 13 ya, chapter 11, 12, 13. Semoga tidak salah teman-teman, tapi coba teman-teman lihat aja nanti chapter berapa ada pembahasannya. Nah, teman-teman ya, di sini saya langsung aja ya, jurang penutup. Di sini kita posting ya, saya tidak akan menjelaskan logikanya di sini. Ya, balik lagi akuntansi itu seperti yang sudah saya ungkapkan di chapter sebelumnya, seperti titik-titik ya, bisa tarik garisnya maju mundur, mundur maju teman-teman. Jadi teman-teman harus belajar banyak ya agar bisa melihat sebenarnya akuntansi itu seperti apa. Ya. Memang tidak bisa ilmunya dibuat sequence ya, tidak bisa dibuat berurutan sampai oh ini pasti paham. Itu nggak bisa. Jadi teman-teman ilmu agak berantakan. Tapi kalau teman-teman udah pelajari banyak, semua titik yang berantakan itu memiliki koneksi satu sama lain. Nah, balik lagi ke topik. Ini kita posting ya, posting. Jadi yang tahun 200.000 sekarang jadi nol ya. Pendapatan jasa yang awalnya 500.000 jadi nol. Kemudian di sini saya gunain ikhtisar laba rugi ya. Ikhtisar itu artinya merangkum ya. Jadi ini ngerangkum lah pendapatan sama bebannya sehingga ketemu nih. Oke, 500 ya dikurang 200 labanya 300. Nah, laba 300 yang saya pindahkan ke modal. Nah, di sini teman-teman ya modalnya dari 5 juta menjadi 5,3 juta. Nah, dari data ini kita pindahkan ke laporan posisi keuangan. Ini adalah bentuk laporan posisi keuangan ya. 5,3 kas ya. Kemudian ada modal 5,3. Jadi teman-teman cukup ya gunakan saja data setelah entry penutupan. Teman-teman bisa buat neraca saldo setelah penutupannya dulu. Tapi di sini saya contohnya langsung saya hajar, yang langsung saya potong ke buku besarnya. Jadi sebenarnya ini teman-teman bisa buat dulu neraca saldo setelah penutupannya, baru disusun ya, di copy paste ke laporan posisi keuangan. Tapi di sini saya langsung hajar aja ya, karena buang-buang waktu sebenarnya ya. Saya persingkat saja, jadi saya langsung ambil dari saldo buku besarnya. Nah, sekarang kita masuk ke cara menyusun laporan laba rugi, teman-teman ya. Nah, kalau laporan laba rugi itu ngeceknya juga di saldo buku besar, teman-teman ya. Cuman tidak ada entry penutup. Jadi kalau ada entry penutup, teman-teman hilangin dulu entry penutupnya ya, sehingga teman-teman bisa dapat saldo ya tanpa entry penutup. Nah, di sini teman-teman ya, kita bisa lihat, ingat ya, kalau entry penutup tadi kan jadi nol. Nah, kalau pendapatannya nol, bebannya nol, apa yang mau kita baca sebenarnya? Tidak ada. Sehingga kita perlu menghilangkan entry penutupnya. Nah, di sini sudah saya hilangkan ya. Pendapatan jasa, teman-teman. Di sini buku besarnya sebelum entry penutup. Pendapatan jasa 500.000 saya ambil dari saldo buku besar ya. Saya masukkan, beban iklan juga saya masukkan. Kemudian kita tahu ya, ada laba bersih atau keuntungan bersih itu sebesar 300.000. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas, teman-teman ya. Di sini perubahan ekuitas itu disusun dari mutasi buku besar yang sudah ada entry penutup. Sehingga teman-teman di sini udah ada entry penutupnya, 300.000 tadi kan dari entry berupa laba bersih. Nah, teman-teman ya di sini memang kalau teman-teman lihat ya, saya pas pindah 5 juta ke sini, 300.000 ke sini, saya ada kasih keterangan nih, setoran modal, laba bersih ya. Ini sebenarnya kalau kita ngomongin perusahaan atau entitas yang asli ya, teman-teman nih biasanya mereka menggunakan buku besar Staffel saldo rangkap ya. Jadi biasa saldo rangkap itu ada kolom keterangan ya. Ini kan buku besar T sederhana banget. Kalau buku besar yang Staffel itu ada keterangannya sehingga teman-teman sebenarnya bisa baca dari keterangannya. Ya, di sini saya tidak ada keterangan karena ini buku besar T yang sederhana. Nah, bagi teman-teman yang belum paham jenis-jenis buku besar, bisa pelajari dulu ya chapter 8 atau chapter 7 saya lupa. Buka aja ya series ini, cari chapter 8 mungkin ya. Nah, teman-teman pelajari dulu bentuk buku besar, nanti teman-teman akan paham maksud saya mengapa saya bilang ada keterangan ya. Jadi buku besar Staffel emang biasa ada keterangan. Sehingga teman-teman buat laporan perubahan ekuitas itu lebih gampang. Nah, di sini 5 juta ya, itu sebagai setoran modal, 300.000 sebagai laba bersih. Nah, teman-teman bisa lihat ya saldo awalnya memang tidak ada karena ini baru didirikan entitasnya. Dan saldo akhirnya jadi 5,3 juta. Nah, lanjut kita masuk ke laporan arus kas, teman-teman. Jadi, laporan arus kas di sini teman-teman ya, kita bisa lihat ya bahwa penyusunan laporan arus kas itu menggunakan buku besar, teman-teman ya, setelah entry penyesuaian ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, bahwa buku besar itu yang arus kas yang saya sajikan di sini itu adalah metode langsung ya. Bagi teman-teman yang tidak tahu beda metode langsung dan tidak langsung bisa pelajari dulu ya. Dasar dari laporan ekuitas ya, dari dasar dari laporan arus kas di series sebelumnya, series Art of Accounting Basics ya. Di situ saya ada jelaskan bedanya metode langsung dan tidak langsung. Di sini teman-teman metodenya langsung sehingga kita bisa langsung masukkan aja 5 juta ya. 5 juta sebagai aktivitas pendanaan.
setoran modal, lalu ada 200.000 ya sebagai bayar beban iklan, kemudian ada 500.000 sebagai terima pendapatan jasa di aktivitas operasi. Aktivitas operasi 300.000, pendanaan 5 juta, arus kas bersih 5,3 juta, saldo awalnya belum ada karena baru berdiri, sehingga saldo akhirnya jadi 5,3 juta. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini unik banget ya, masing-masing laporan keuangan itu informasinya beda-beda. Laporan posisi keuangan ngelihat aset, likuiditas, ekuitas kita pada suatu saat tertentu. Kalau misalnya baru rugi, kita bisa lihat performa perusahaan, apakah dia untung, apakah dia rugi. Kalau kita ngomongin perubahan ekuitas, kita bisa lihat nih, pergerakan ekuitas kita bagaimana ya, karena balik lagi ekuitas itu penting. Nah, kemudian ada laporan arus kas ya. Laporan arus kas itu melihat ya, masuk dan keluar kas itu tujuannya apa ya, keterangannya apa, aktivitasnya apa. Nah, teman-teman ya bisa lihat di sini bahwa masing-masing laporan keuangan itu sangat penting untuk dibuat, dan teman-teman nggak bisa hanya mengandalkan neraca saldo ya. Jadi saya ada lihat beberapa orang yang lihat laporan keuangan itu lihatnya neraca saldo. Saya memaklumi sedikit ya, karena mungkin mereka belum memahami bahwa neraca saldo itu terbatas informasinya teman-teman. Ya memang dia bisa melihat semua akun, tapi itu bukan informasi yang sudah diolah. Jadi tidak semua informasi bisa dibaca di neraca saldo. Kalau kita ngomongin neraca saldo setelah penutupan, kamu mau baca apa teman-teman nih? Nggak bisa baca laba rugi loh di sana. Kemudian mau baca neraca saldo setelah penyesuaian. Kalau memang setelah penyesuaian ya memang sebelum penutupan dan kita mau lihatnya, oh kita mau lihat nih laba rugi 2 bulan dan tiap bulan ada penutupan. Teman-teman mau lihat setelah penyesuaian buat apa? Karena periode sebelumnya udah pasti ditutup. Jadi saya nggak paham sama orang-orang yang bacanya dari neraca saldo ya. Jadi teman-teman ya, laporan keuangan itu penting untuk dibuat. Hmm. Jadi tolong dibuat laporan keuangannya ya. Panduannya ada di sini ya teman-teman nih. Basis menyusunnya itu bagaimana? Nah, teman-teman di sini ada cara menyusun catatan atas laporan keuangan ya, LAPKU ya, laporan keuangan. Nah, di sini teman-teman ya, saya kasih contoh ya. Biasa emang CLK itu isinya cuma ya informasi umum teman-teman nih, informasi umum perusahaan, kebijakan akuntansinya, pertimbangan akuntansinya. Nah, mungkin rincian-rincian dari saldo-saldo yang ada di laporan keuangan itu bisa disajikan juga di sana. Nah, teman-teman, itu akan saya bahas lebih lanjut, itu ada di series sebelumnya juga ya. Dasar dari CALK. Teman-teman bisa tonton ya dari Gary's Art of Accounting Basics. Nah, teman-teman di sini saya kasih contoh umum, contoh saja. Ini benar-benar ya cara nyusunnya teman-teman harus udah jago akuntansi sih. Ini nggak bisa sembarang orang nyusun. Jadi kalau si informasi umum tentu sembarang orang bisa nyusun. Tapi kalau kita ngomongin kebijakan akuntansi ini biasanya CFO-nya ya atau head ya CFO-nya lah yang tahu bisa teman-teman ya. Atau kalau CFO-nya megang banyak, mungkin head FAT-nya yang tahu ya, finance accounting tax-nya yang tahu, manajernya untuk FAT-nya tahu. Itu biasa kebijakan akuntansi ini yang tahu adalah kepala-kepalanya ya. Biasa staff-staff itu banyak yang linglung, nggak terlalu memahami ya kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan. Nah, teman-teman ya, ini kalau CLK saya jujur aja ini butuh pengalaman untuk menyusunnya. Kecuali yang informasi umum bisa disusun siapapun. Tapi kalau kebijakan akuntansi ya, terus menjelaskan peristiwa-peristiwa bla bla bla, itu saya rasa ya itu butuh pengalaman dan juga expertise ya, butuh keahlian. Nah, untuk kalau informasi yang material ya, terjadi kejadian ini sehingga menyebabkan perusahaan begini 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 itu biasanya lebih ke bagian manajemen ya yang mengetahui ya arah dari perusahaan. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke uji pemahaman. Coba teman-teman jelaskan ya menurut teman-teman mengapa laporan keuangan itu perlu dibuat ya. Mengapa itu penting ya? Kenapa ini perlu dibuat? Kemudian, kenapa tidak baca neraca saldo aja sih? Nah, menurut teman-teman bagaimana? Coba jelaskan ya alasannya di kolom komentar ya. Karena ini bersifat argumen ya, saya hanya bisa menyatakan setuju atau tidak. Teman-teman nanti akan saya tanggapi setuju bila saya setuju, dan saya jelaskan mengapa saya tidak setuju apabila saya tidak setuju. Apabila ada yang ingin ditanyakan, mungkin kurang jelas ya pembahasan di chapter 10 laporan keuangan ini, teman-teman bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan saya jawab sebisa mungkin teman-teman nih, semampu saya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa ke chapter 11 teman-teman ya. Ini cukup panjang ya, saya agak haus.